Kendati kebanyakan telah memahami bahaya merokok, para pecandu rokok seringkali tidak mampu menghentikan kebiasaan mereka. Berikut laporan Satya Pandya dan Mira Permatasari tentang ancaman kanker paru-paru. Rokok bisa menyebabkan banyak penyakit, antara lain penyakit paru obstruktif kronis yang menyebabkan kadar paru berkurang, kanker pita suara, kanker paru, kanker kandung kemih, dan gangguan pencernaan. Di dalam rokok terkandung 4.000 senyawa kimia, yang 200 diantaranya membahayakan tubuh. Dari 200 bahan berbahaya tersebut, terdapat 40 jenis bahan karsinogenik atau penyebab kanker. Masyarakat mengenal 3 diantaranya, yakni nikotin, tar, dan karbon monoksida. Karbon monoksida inilah yang diikat oleh hemoglobin atau darah merah, sehingga kemampuan hemoglobin mengikat oksigen menjadi berkurang. Akibatnya, perokok jadi cepat lelah dan sesat. Tidak ada rumus bahwa low tar, low nikotin itu mengurangi dampak ke kanker paru. Sudah dibuktikan. Karena apa? Walaupun low tar, low nikotin, tetapi para perokok itu, kalau yang low tar, low nikotin, dia hisap akan lebih lama, lebih dalam. Akhirnya yang masuk sama juga. Memang, kanker paru yang disebabkan rokok baru akan timbul dalam jangka waktu yang lama, sekitar 20 sampai 30 tahun. Karena itu, peringatan bahaya merokok seringkali tidak mampu menghentikan kebiasaan para perokok. Apalagi belum dapat dipastikan seorang perokok terserang kanker paru. Faktor genetik, lamanya kebiasaan merokok, dan jumlah rokok yang dihisap perharinya turut menentukan apakah seseorang bisa terkena kanker paru atau tidak. Karenanya, meski banyak yang sudah tahu bahaya rokok, mereka para perokok enggan menghentikannya. Seperti yang dialami Zarkasih, penderita kanker paru stadium lanjut, yang saat ini berusia 67 tahun. Zarkasih mengaku sudah mulai merokok sejak usia 15 tahun. Meski tahu dampak buruknya, ia sulit menghentikan kebiasaan tersebut. Baru tahun lalu, ia berhenti total merokok setelah merasakan kesehatannya menurun drastis serta gangguan sesak nafas. Ya maksain aja, yang ke seminggu mah kita lemas. Biarin, maksain aja, masa kita mati, begitu dalam hati. Nah sekarang bagaimana kalau kita bersama-sama? Jadi tidak hanya dokter, yang saya usul ini para ulama. Ya, para ulama, para ustadz mungkin bisa bersama-sama dokter mencoba pemberantasan berhenti merokok. Karena kita sudah tahu itu dalam Al-Quran ada ayat surat Al-Ma'idah ayat 90, itu hamar, ya hamar itu dilarang. Bahaya rokok bukan saja pada perokok itu sendiri, tapi juga pada perokok pasif. Orang yang tidak merokok namun sering terpapar atau menghisap asap rokok secara tidak sengaja juga mendapatkan ancaman kanker paru sama dengan para perokok. Ada orang perokok yang menghisapnya sebentar dibuang banyak. Nah asapnya ini, kalau perokok pasifnya ini terlalu dekat, sering perokok pasif itu menghisap yang sisanya ini. Kalau dihisap dalam-dalam dan itu sering, itu juga menjadi kemungkinannya sama. Hanya kebanyakan perokok pasif ini tidak menyadari. Dia sesak nafas, dia ada gangguan di paru, dia tidak menyadari bahwa itu karena asap rokok. Gejala kanker paru seperti batuk darah, nyeri dada, dan sesak nafas sering dianggap masyarakat sebagai flek paru ataupun TBC, sehingga kebanyakan penderita tidak segera membawa ke dokter yang tepat untuk mendapatkan pengobatan. Di RSCM misalnya, pasien seringkali datang setelah kanker yang dideritanya memasuki stadium lanjut. Ya, seperti pasien ini kita lihat foto toraks, ini kita lihat gambaran tumor, ya di sini ada persuburan putih, gambaran tumor. Nah setelah kita dapat foto toraks ini, kita ingin tahu persis letaknya, kita lakukan pemeriksaan CT scan. Ya kita CT scan, dari CT scan ini kita bisa lebih tahu gambaran tumornya ini persis, misalnya di kanan bagian depan sampai agak ke belakang. Ya, dari sini kita jelas. Kemudian ini juga. Jadi pada seberapa tinggi dari CT scan, pada seberapa tinggi letaknya tumor paru ini. Prosedur awal untuk memastikan stadium kanker dilakukan melalui foto ronsen serta CT scan. Sesudah diperoleh gambaran, akan dilakukan transtoracal biopsi atau pengambilan jaringan dengan jarum halus. Jaringan ini akan diperiksa di laboratorium untuk menentukan tingkat keganasannya.
Pengobatan kanker akan ditentukan sesuai dengan tingkat stadiumnya. Biasanya merupakan gabungan antara operasi, radiasi, dan kemoterapi dengan efek samping yang terkadang lebih menyiksa pasien, seperti rasa mual, rambut rontok, dan jaringan daging yang rapuh. Meski terkadang pengobatan medis tidak bisa menjanjikan perpanjangan umur penderita, semangat hidup yang tinggi dapat menjadi obat yang ampuh. Sehingga terkadang, penderita yang dianggap sudah tidak memiliki harapan hidup bisa sembuh dengan semangat dan keinginan untuk hidup.